Shalom jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita belajar hal yang penting lagi yang perlu kita lakukan selama kita ada dalam dunia. Tema hari ini kita belajar adalah menjadi pembawa damai. Bahasa Inggrisnya peacemaker. Mari kita belajar langsung dari firman Allah yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahasa Inggrisnya begini dikatakan. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agak sedikit berbeda, tapi justru itu saling melengkapi. Bahasa Indonesianya adalah berbahagialah pembawa damai. Kata berbahagia itu blessed. Itu tiga hal yang sangat penting dalam kata. Yang pertama adalah berbahagia, yang kedua diberkati, yang ketiga adalah terpujilah atau dimuliakan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Allah, yang dikatakan kita sering mengaku saya anak Allah, kita harus nyatakan sifat kita sebagai anak Allah adalah sebagai pembawa damai. Dan kalau kita membawa damai, maka kita disebut anak-anak Allah, disebut dikatakan berbahagia, diberkati, dan dipuji atau dimuliakan. Mau kan saudara? Semua dimuliakan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 29-30, kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dimuliakan. Siapa itu? Anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita perlu belajar dua hal. Yang pertama adalah kita menjadi pembawa damai. Apa itu pembawa damai? Pembawa damai adalah mereka atau saudara dan saya yang mempunyai damai dan membawa damai itu kemana saja kita pergi. Jadi di mana kita pun kita berada, Yesus Kristus, Raja Damai yang ada di dalam hati kita, itulah kuncinya. Jadi kalau saudara dan saya sudah menerima Yesus dan berkata Kristus ada dalam hati saya, maka Yesus yang adalah Raja Damai itu tinggal dalam hati kita. Maka kita membawa damai kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi. Itu namanya membawa damai. Jadi pembawa damai. Di keluarga, apakah keluarga merasakan damai itu lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita dan tindakan kita? Apakah semua keluarga di rumah kita menerima damai Kristus? Itu pembawa damai. Dan yang kedua pakai bahasa Inggrisnya adalah peacemakers. Peacemakers artinya pembuat damai. Apa itu pembuat damai? Pembuat damai adalah setiap orang atau saudara dan saya yang mengubah keadaan menjadi damai. Biasanya kalau ada konflik, status suami istri, anak sama orang tua, atau saudara bersaudara di gereja. Nah, kalau keadaan tidak baik, maka kita ada di situ untuk membuat damai, mendamaikan mereka. Nah, ini kedua hal tadi, pembawa damai dan pembuat damai itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai. Memang dikatakan dia tidak membawa damai, tapi dia membawa pedang, itu ada artinya. Tapi adanya Yesus membuat kita menjadi damai karena kita punya jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia membawa damai karena dia Raja Damai, tapi juga dia pembuat damai. Yesus pada sampai akhir hidupnya, dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Semua dosa kita diperdamaikan oleh Yesus. Kalau saya baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, Yesus adalah pendamaian atas dosa kita. Bukan cuma dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Mau saudara? Kita tidak boleh egois. Kita ada di dunia adalah untuk membawa damai dan membuat orang-orang berdamai dengan Allah.
Apa itu membuat damai dengan Allah, orang-orang dengan Allah? Dengan doa syafaat kita. Dengan doa syafaat kita, kita mendamaikan keluarga kita, teman kita, kolega kita, semua orang termasuk pemerintahan Indonesia dengan Allah. Kita tahu Yesus telah mati di kayu salib untuk mendamaikan dosa kita, mendamaikan kita dan menghapus dosa kita. Bukan cuma dosa kita saja, tapi dosa seluruh manusia, termasuk pemerintah Indonesia. Semua para pemimpin bangsa kita. Kita perdamaikan dengan Allah lewat doa syafaat kita. Ada 3 hal yang sangat penting sekali waktu kita mengambil keputusan untuk menjadi pembawa damai dan pembuat damai. Yang pertama, kita mempunyai hati yang mengampuni. Kalau kita melihat orang berdosa, kita bukan jadi menghakimi, tapi kita punya belas kasihan dan berdoa syafaat. Tuhan, si A berbuat dosa, ampuni dosanya Tuhan. Aku perdamaikan dia dengan Allah dalam nama Yesus. Di dalam Yohanes 20 ayat 22-23, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada kita untuk mengampuni orang yang berdosa. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 22-23, Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Jika engkau mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Jadi kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, otoritas untuk mengampuni semua yang berdosa di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan Yesus telah memikul semua dosa manusia. Amin. Mari, yang pertama, miliki hati yang mengampuni. Mendamaikan semua orang. Dari mulai mungkin di keluarga kita, di gereja, teman sejawat yang kita lihat, kita dengar berbuat dosa. Damaikan dengan Allah dengan doa syafaat kita. Itu yang pertama, miliki hati yang mengampuni. Yang kedua, saudara, minta hikmat kepada Tuhan. Kalau kita melihat ada konflik, 2 orang, 3 orang, 4 orang keluarga di gereja, minta hikmat. Sebab kita perlu hikmat dari Tuhan, bukan hikmat manusia, bukan hikmat dunia, tetapi hikmat dari Allah. Kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17 dikatakan begini, tetapi hikmat yang dari atas, dari Tuhan, dari Roh Kudus, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kita perlu hikmat dari Allah. Sebab kalau kita tidak punya hikmat dari Allah, kita hikmat dunia, bukan jadi bawa damai. Kita lihat ya, banyak orang ingin mendamaikan orang sedang bertengkar, berkelahi, bertikai, malah jadi tambah runyam. Karena orang yang mau mendamaikan tidak mengerti caranya, tidak punya hikmat dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, yang pertama, miliki hati yang mengampuni. Lalu doa syafaat kita, doa-doa syafaat kita mendamaikan semua orang dengan Allah. Yang kedua, minta hikmat dari Allah supaya kita dapat mendamaikan. Yang ketiga, yang sangat penting adalah rela berkorban, rela dan berani berkorban untuk mendamaikan semua orang. Untuk membuat damai, kita harus berkorban. Mungkin kita perlu korbankan waktu kita, uang kita, bahkan ego kita. Karena untuk mendamaikan orang perlu waktu. Kadang-kadang kita juga disalahkan, difitnah, dimaki-maki oleh orang yang sedang bertikai. Itu kita perlu rela dan berani berkorban. Seperti Tuhan Yesus, dia menyerahkan nyawanya. Kita belum sampai mencucurkan darah. Tuhan Yesus sudah berdarah-darah dan bahkan nyawanya dia korbankan untuk mendamaikan kita dengan Allah, Bapa kita di surga, supaya dosa kita semua diampuni. Dosa kita semua dihapuskan dengan darah Yesus. Amin. 3 hal penting. Bagaimana kita membuktikan kita anak Allah dan menjadi pembawa damai dan pembuat damai. Yang pertama, hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni. Berdoa syafaat kepada Bapa, mendamaikan semua orang. 1 Timotius 2 dikatakan ayat 1-4. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi Allah menghendaki supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Dengan cara apa? Lewat doa syafaat.
lewat doa syafaat untuk semua orang, untuk pemerintah, untuk para pejabat, untuk keluarga kita, untuk semua orang, supaya mereka semua diselamatkan dan kita diberi kuasa untuk mengampuni mereka semuanya. Amin. Yang kedua, yang kedua adalah minta hikmat dari Allah. Perlu hikmat, saudara. Lewat firman Allah, lewat pimpinan Roh Kudus, hikmat Tuhan bekerja. Karena salah satu daripada karunia Roh Kudus adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Kita perlu perkataan-perkataan hikmat untuk mendamaikan semua orang. Dalam pelayanan saya banyak kali, dan saya setiap kali pelayanan siapapun juga yang saya layani, saya selalu minta hikmat dari Allah supaya jangan salah. Bukannya jangan sampai saya tidak membawa damai, malah membawa kerusuhan. Tapi dengan hikmat Tuhan, dengan perkataan firman, tadi kan lemah lembut, lalu kemudian tidak memihak dan tidak munafik, kita pun menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang di kita perdamaikan. Dan yang ketiga, kita harus berkorban. Ego kita, jangan pernah membanding-bandingkan, jangan egois, sebab itu salah satu penghalang untuk kita menjadi pembawa damai dan pembuat damai, yaitu ego kita, gengsi kita, kebenaran kita, kebiasaan kita, prinsip dasar manusia kita. Tapi dengan hikmat Tuhan, dengan firman Allah, tuntunan Roh Kudus, dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa damai dan kita menjadi pembuat damai. Saudara ingat, ada satu ayat bicara tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia menjadi pembuat damai. Markus 7 ayat 37, ayat terakhir. Markus 7 ayat 37 berkata, Yesus, dia membuat segala-galanya menjadi baik. Kalau semua baik maka ada damai. Betul? Yesus adalah teladan Tuhan dan Raja kita semuanya. Terima Tuhan, mari saatnya kita harus memilih untuk menjadi anak-anak Allah dengan bukti menjadi pembawa damai dan menjadi pembuat damai dimanapun kita berada. Biarlah kehadiran kita dimanapun kita berada membawa damai dan membuat orang-orang yang tidak baik menjadi baik dan mereka menerima damai sejahtera Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.